Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi manusia. Tapi sebelum menginjak ke reproduksi manusia, lebih dulu kita pelajari materi subbabnya, yaitu tentang pembelahan sel. Jadi kita belajar dulu pembelahan sel untuk mendukung materi reproduksi manusia. Baiklah, anak-anak, saya mencoba mengkoneksikan dulu bahwa sebelum kita belajar, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk lahir di dunia, sehingga dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Saya coba membuat benang merah dulu. Pada awalnya manusia hanya berasal dari satu sel yang kita kenal dengan istilah zigot. Ingat, jadi kita semua itu dulu itu berasal dari satu sel yang bernama zigot. Sel tersebut selanjutnya mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat manusia telah dewasa, jumlah seluruh selnya yang ada di dalam tubuhnya kurang lebih 200 triliun. Saya mencoba memberikan animasi gambarnya seperti ini, anak-anak. Nih, awal kita adalah dari sebuah sel telur, kemudian dengan satu sperma mengadakan penyatuan atau peleburan. Maka ini yang kita kenal dengan nama zigot. Zigot ini akan berkembang, membelah maksudnya. Jadi sel zigot membelah, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, sampai berkumpul banyak sel itu, maka kita beri nama embrio. Ini adalah perkembangan embrio. Nah, kalau sudah begini, maka kita sebut dengan janin. Nanti kalau sudah keluar namanya bayi. Nah, kalau sudah seperti Pak Sunar, sudah dewasa, itu berkumpullah sel 200 triliun, anak-anak. Jadi cukup banyak, yang semula hanya satu sel, sekarang menjadi 200 triliun. Nah, karena itu kita akan belajar pembelahan sel. Tapi sebelum masuk ke materi pembelahan sel, kita ke mengapa sel itu mengalami pembelahan. Ternyata ada 3 alasan. Yang pertama, sel itu akan tumbuh. Contoh, Anda waktu bayi, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai sekarang ya kurang lebih umur 13 sampai 15 tahun. Anda tumbuh. Jadi artinya dalam tubuhmu itu selnya membelah 1 jadi 2, sehingga kelihatan dari luar tumbuh. Yang kedua, sel mengadakan perbaikan. Contoh ketika misalnya Anda naik sepeda ondel, kemudian jatuh, kakimu luka. Nah, mungkin 1, 2 hari, 3 hari, mungkin 1 minggu, kulitnya pada kakimu kembali seperti semula. Itu artinya ada perbaikan sel. Sel yang rusak diganti dengan sel yang baru. Dan yang ketiga adalah sel akan mengadakan reproduksi. Nah, ini yang nanti kita pelajari dalam reproduksi manusia. Sel yang bagaimana, yang berproses atau yang mengalami reproduksi. Nah, baiklah, kita pelajari dulu pembelahan sel itu macamnya ada berapa. Ternyata ada 2. Yang pertama, pembelahan mitosis. Dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Oke, satu persatu kita bahas. Yang mitosis dulu. Saya tampilkan gambarnya pembelahan mitosis. Nah, seperti ini. Kalau kita mau melihat satu persatu gambar itu, ternyata mitosis itu dari 1 sel menjadi 2 sel. Itu mitosis. Sekali lagi, 1 sel menjadi 2 sel. Dan tahapan-tahapan dari mitosis ada 4. 1, profase.
2 metafase, 3 anafase, dan terakhir telofase. Mari kita lihat satu persatu cirinya dari masing-masing tahap. Tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil. Jadi membran inti atau ada yang menyebut dindingnya inti itu rusak, hilang. Kromosom memadat dan menebal. Nah, yang namanya kromosom yang ini yang ditampilkan warna-warna ini namanya kromosom. Nah, kromosom ini menebal, memadat. Maksudnya apa? Kromosom itu berlipat ganda, menduplikat dirinya sendiri. Semula ini ada 4, anak-anak. Nah, sekarang ada 8. Itu ciri yang pertama pada profase. Dan metafase, tahap kedua, cirinya adalah kalau Anda lihat gambar kromosomnya itu terletak pada bidang garis tengah. Ada yang menyebut bidang pembelahan, ada bidang ekuator, terserah, sama saja. Pokoknya metafase letaknya di tengah kromosomnya, terikat oleh benang-benang gelendong. Lah, benang gelendong itu yang mengikat adalah sentrosom. Tahap ketiga dari mitosis adalah anafase. Kromosom yang tadi terletak pada bidang garis tengah ditarik ke arah kutubnya masing-masing. Sebelah kiri tarik, sebelah kanan membagi jumlah kromosom yang sama. Ya, itu adalah tahap ketiga dari mitosis. Berikut tahap keempat. Nah, tahap keempat, kromosom tadi membagi jumlah yang sama, jadi masing-masing 4. Dan kromosom ini jumlahnya sama dengan induknya, podo. Dan telofase, dinding inti atau membran itu mulai terbentuk kembali seperti semula. Itu adalah mitosis. Sehingga bisa saya tuliskan cirinya yang pertama adalah tahap-tahap atau fase-fase pembelahan mitosis ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang kedua, sel anakan memiliki jumlah kromosom sama. Jadi kalau anak kromosomnya 4, sel induknya juga 4. Dan ini yang dikenal dengan istilah 2N atau diploid. Dan tempat kejadian ini, tempat terjadinya mitosis, seluruh tubuh kita mengadakan pembelahan mitosis, kecuali kelenjar kelamin. Oke, itulah mitosis. Sedang berikut adalah pembelahan meiosis. Meiosis ini pembelahan agak lebih panjang dari mitosis. Nah, seperti ini gambarnya. Mitosis itu. Meiosis. Meiosis itu ada, kalau mau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali pembelahan tanpa istirahat. Sama ada pada seperti mitosis, ono profase, metafase, anafase, telofase. Ada profase lagi, metafase, anafase, telofase. Artinya apa? Satu ini disebut mitosis 1, satu yang ini disebut mitosis yang kedua. Cirinya sama, tidak ada bedanya. Dinding inti mulai hilang, kromosom berlipat ganda. Itu profase pertama. Terus metafase pertama, kromosom terletak bidang ekuator atau bidang pembelahan. Anafase pertama, kromosom ditarik ke arah kutub. Nah, ke arah kutub, sehingga apa? Akan membagi jumlah kromosom yang sama. Nah, akhirnya terakhir telofase pertama, sel terbelah menjadi 2. Nah, sel terbelah menjadi 2, membran inti mulai terbentuk kembali, ya. Jadi sel anakan jadi 2. Nah, nanti telofase ke pro 2 ini nggak perlu istirahat, langsung dia mengadakan pembelahan
profase kedua. Nah, sehingga di sini tidak lagi terjadi proses penggandaan kromosom. Kalau di sini tadi profase pertama ada penggandaan kromosom, yang semula kromosomnya 4 jadi 8. Kalau dibagi 2 ya 4. Karena di sini tidak ada proses istirahat dan pengumpulan energi, tidak ada, maka dilanjutkan langsung ke pro kedua, sehingga kromosomnya ini tidak terjadi penggandaan lagi. Ya ini 4, ya ini 4. Iki ya 4. Nah, langsung profase 2 cirinya sama dengan profase pertama. Langsung dilanjut ke meta kedua. Begitu sama. Begitu pula metafase 2. Ya sama dengan metafase pertama. Cirinya sama. Terletak bintang kuat. Cuma yang membedakan jumlah kromosomnya. Nah, jumlah kromosomnya ini yang beda. Hilang separuh. Sehingga anafase kedua sama cirinya, yaitu ditarik ke arah kutub-kutub anafase kedua. Tarik arah kutubnya, membagi jumlah yang sama. Dan terakhir, telofase kedua, membagi jumlah sel yang sama juga, kromosomnya podo jumlah. Karena tadi saya sebut ini 4, maka ini dapat masing-masing dapat 2. Sehingga kromosom sel anak di sini tidak sama jumlahnya dengan kromosom induke. Iki 4, iki tinggal dapat 2. Nah, karena itu bisa kita tuliskan untuk kromosom meiosis. Yang pertama, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, meiosis 1, meiosis 2. Yang kedua, pembelahan sel mengalami 4 sel anakan. Nah, ini 4 sel anakan. Yang masing-masing sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, ini nanti gunanya dengan materi kita reproduksi mana. Kenapa kok harus separuh? Kurangnya nggak sama dengan induknya. Kurang separuh. Nah, yang terakhir, tempat terjadinya meiosis ini yaitu terjadi pada pembelahan testis dan ovarium. Begitulah anak-anak. Pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, nanti ini yang paling berperan dalam reproduksi manusia. Kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu pada alat-alat perkembangbiakan pada manusia laki-laki dan manusia wanita. Oke, itu yang bisa sampaikan pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Dan saya ucapkan terima kasih kalian sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.